Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat terus ya, dimudahkan segala urusannya. Oke, sekarang kita akan lanjutkan materinya. Yang kemarin kan kita udah belajar tentang pasal persaingan sempurna. Jadi sekarang kita akan belajar tentang pasal persaingan tidak sempurna. Ya, jadi mau diperhatikan sebentar. Nah, pasal persaingan tidak sempurna. Nah, nih, klasifikasi struktur pasar. Yang pertama, struktur pasar itu menggambarkan tingkat persaingan di suatu pasar dan barang atau jasa. Pasar terdiri dari seluruh perusahaan dan individu yang ingin dan mampu membeli serta menjual suatu produk atau jasa tertentu. Pasar digolongkan menjadi 4 jenis. Pasar persaingan sempurna. Nah, lalu ada pasar monopoli, ada persaingan monopolistik, lalu ada pasar oligopoli. Nah, pasar monopoli adalah struktur pasar yang dicirikan oleh adanya produsen tunggal. Jadi yang jual cuma satu. Yang jual satu, yang beli banyak. Itu namanya monopoli. Perusahaan dapat menentukan harga produk dan jumlah output. Jadi yang menentukan perusahaannya. Jadi perusahaan akan menentukan produknya berapa, harganya pun berapa. Seperti itu. Monopoli sangat mungkin untuk memperoleh laba di atas normal, bahkan dalam jangka panjang sekalipun. Kalau pasar monopoli ini, itu dia bisa mengambil untung yang banyak-banyaknya. Contoh aja ini, HP iPhone, Apple ya, itu kan dia sistemnya monopoli, cuman satu ya, cuman dia saja, HP iPhone. Nah, dia itu kan yang menentukan harga dia sendiri, perusahaan iPhone atau Apple sendiri, lalu produk jumlahnya pun ditentukan oleh mereka, seperti itu. Jadi tidak ditentukan oleh pasar. Nah, apa itu monopoli? Jadi pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu perusahaan dan perusahaan ini menghasilkan barang yang tidak mempunyai barang pengganti yang identik. Jadi barangnya itu cuma satu-satunya, cuma ada di perusahaan itu, seperti itu. Nah, ciri-cirinya pasar dengan satu perusahaan. Jadi pasar perusahaannya cuma satu. No substitusi, jadi tidak ada substitusinya. Price marker, jadi perusahaan itu yang membuat harganya. Barriers of entry, jadi barriers of entry tidak memerlukan iklan, jadi tidak ada iklan. Jadi kalau kita lihat di HP iPhone atau HP Apple ya, khususnya itu jarang ada iklan di TV ya. Nah, itulah yang namanya pasar monopoli, karena dia itu tidak perlu iklan, tapi otomatis para konsumennya banyak yang beli barangnya dia, gitu. Nah, faktor penghalang atau memasuki pasar. Nah, hak paten dan hak monopoli. Hak paten adalah hak monopoli yang diberikan pemerintah kepada seseorang penemu atau pencipta. Lalu kalau hak monopoli adalah hak yang diberikan pemerintah kepada seseorang atau perusahaan untuk menjadikan pemasok tunggal atau menjadi salah satu dari beberapa pemasok yang sangat terbatas jumlahnya untuk suatu barang. Gitu. Jadi itu kalau monopoli cuma dia saja yang bisa menciptakan, yang cuma bisa memasok. Tapi kalau hak paten, dia itu hak paten sebagai penemu, seperti itu, atau pencipta. Lalu ada skala produksi ekonomis. Skala produksi yang cukup besar dari suatu perusahaan jika dibandingkan dengan ukuran pasar dapat menjadi penghalang produsen lain.
Lalu pengusahaan akan sumber daya. Jika produsen menguasai sumber daya pokok yang digunakan untuk memproduksi suatu barang, maka produsen lain akan kesulitan memasuki pasar. Jadi kalau pasar monopoli itu akan menguasai pasar. Jadi kalau ada pesaing lain untuk masuk pasar itu, dia tuh akan sulit atau susah. Nih, ada beberapa faktor penyebab kenapa monopoli. Yang pertama, monopoli resources. Jadi memiliki sumber daya yang unik. Jadi dia itu sumber dayanya cuma dia aja yang dia miliki dan unik, tidak ada yang lain. Contohnya perusahaan berlian De Beers. Jadi itu berliannya itu unik seperti itu biasanya. Lalu government regulation atau UU, hak paten, hak cipta, hak usaha eksklusif. Lalu ada yang ketiga, natural monopoly, monopoli secara alamiah. Nah, economies of scale, a single firm can produce output at a lower cost than can a larger number of product. Jadi suatu perusahaan dapat menyediakan barang dan jasa pada seluruh pasar dengan biaya yang lebih rendah daripada 2 atau 3 perusahaan sekaligus. Nah, ini contoh kurva ini pasar monopoli. Jadi ketika kurva rata-rata total biaya perusahaan terus menurun, jadi cost-nya terus menurun seperti ini, perusahaan tersebut memiliki apa yang disebut monopoli alami. Dalam kasus ini ketika produksi dibagi di antara lebih banyak perusahaan, masing-masing perusahaan menghasilkan lebih sedikit dan rata-rata kenaikan biaya total. Akibatnya satu perusahaan dapat menghasilkan jumlah tertentu dengan biaya terkecil. Jadi semakin biayanya kecil, nanti jumlahnya akan semakin banyak. Gitu. Dari atas ke bawah. Nah, itu nanti menunjukkan pasar monopoli. Dia itu menjual dengan harga yang paling murah di antara perusahaan-perusahaan yang lainnya. Nih, ini contoh saja. Ini contoh TR-ARNR di perusahaan monopoli. Ini ada Q, P. Nanti kalau TR sama aja ya. P kali Q. Kalau ini average revenue-nya AR atau TR dibagi Q, jadi ini TR ini dibagi Q-nya. Lalu kalau manajemen revenue-nya seperti biasa, perubahan TR dibagi perubahan Q, seperti itu. Seperti kemarin, di pasar persaingan sempurna, rumusnya sama. Nah, how monopolies make production and pricing decision. Nah, bagaimana pasar monopoli memproduksi barang dan menentukan harganya. Nah, increase quality sold. Jadi meningkatkan kualitas. Meningkatkan jumlah yang dijual. Jadi yang pertama ada output efeknya, itu Q lebih tinggi, Q-nya besar, increase total revenue, terus meningkatkan total revenue-nya. Kalau di output, efek output ya, Q-nya itu lebih banyak dan peningkatan total revenue gitu. Kalau efek pada harganya, price efeknya, harganya lebih murah, P is lower, decrease total revenue, terus menurunkan total revenue-nya. Nah, karena MR kurang dari kurang dari P. MR curve is below the demand curve. Jadi kurva MR adalah merupakan bagian dari demand curve seperti itu. Permintaan. Nah, kurva permintaan dan kurva MR perusahaan monopoli. Ini ada kurva ya. Jadi ini yang vertikal ini harga, yang horizontal ini Q-nya. Yang warna merah MR, yang warna biru itu demand atau permintaannya. Nah, kurva permintaan menunjukkan bagaimana kuantitas mempengaruhi harga barang.
Kurva pendapatan marginal menunjukkan bagaimana pendapatan perusahaan berubah saat kuantitas meningkat sebesar 1 unit. Karena harga pada suatu unit yang dijual harus turun jika monopoli meningkatkan produksi. Pendapatan marginal selalu kurang dari harganya. Dari harga seperti itu. Jadi kalau dalam pasar monopoli, kurva permintaannya itu di sini ya, yang di biru. Tapi nanti MR-nya di bawahnya. Nah, nanti kalau sebuah ini kan harganya akan semakin turun ya. Harganya semakin murah seperti itu. Nah, ini profit maximization. Jadi profit maximization jika MR lebih besar dari MC, increase production, jadi meningkatkan produksinya, harus meningkatkan produksi. Jika MC kurang lebih besar dari MR, jadi mengakibatkan produce less. Jadi produknya kurang. Nah, maximize profit itu produk quality ketika MR sama dengan MC. Intersection of the marginal revenue curve and the marginal cost curve. Jadi pertemuan antara MR sama MC. Nah, jadi kapan profit maksimal itu terjadi itu ketika MR sama dengan MC atau intersection atau pertemuan kurva, kalau dalam bentuk tabel, pertemuan kurva MR sama MC-nya. Nah, ini profit maksimum untuk pasar monopoli ya. Nah, di sini ada garis warna biru dan merah. Yang ini menunjukkan demand, yang biru yang atas. Terus yang merah yang bawah itu menunjukkan MR. Lalu yang warna merah ini, yang ini juga, ini menunjukkan marginal cost atau MC. Nah, monopoli ini memaksimalkan keuntungan dengan memilih jumlah di mana MR sama dengan MC. Jadi di titik A ini MR sama, jadi increase. Jadi perpotongan antara garis MR sama garis MC itu memaksimalkan keuntungan dari pasar monopoli. Kemudian digunakanlah kurva permintaan untuk mendapatkan harga yang akan mendorong konsumen menjadi barang jumlah di titik B. Nah, untuk mendorong titik B ini untuk mendapatkan barang yang titik B ini kan barang yang konsumen inginkan, tapi perusahaan monopoli itu menurunkan harganya di titik A ini biar jadi pasar monopoli seperti barangnya itu enggak banyak. Nah, jadi yang pertama ini perpotongan antara kurva MR dan kurva MC itu menentukan jumlah yang memaksimalkan keuntungan. Nah, kalau yang titik 2 ini, kemudian kurva permintaan menunjukkan harga dan jumlah tersebut. Jadi itu maksudnya sebenarnya kurva permintaannya itu yang di garis biru ini. Ya. Nah, tapi di pasar monopoli dia akan menciptakan harganya dia sendiri, jumlahnya dia sendiri yang akan menentukannya, akan memutuskannya di garis titik A. Di garis yang merah ini. Nah, yang di titik A, pertemuan antara MC sama MR di sini inilah merupakan titik maksimum di di pasar persaingan monopoli ini. Maaf, di pasar monopoli. Kalau yang di pasar persaingan sempurna kan antara pertemuan ini ya di sini. Tapi kalau di pasar persaingan monopoli itu di titik A ini. Nah, nanti seperti itu. Kalau average cost ini ya seperti ini ya, biasa aja average total cost cuma menunjukkan aja kalau tetap mendapatkan keuntungan. Seperti itu karena di atas harganya kan di atas ATC. Gitu. Nah, ini yang kurvanya sama kayak tadi bentuknya. Nah, luas daerah kotak BCDE sama dengan keuntungan perusahaan monopoli. Tinggi kotak BC,
Jadi BC ini adalah harga dikurangi ATC-nya yang sama dengan keuntungan per unit yang dijual. Lebar DC adalah jumlah yang dijual. Jadi ini yang dijual, ini keuntungannya. Jadi kotak ini adalah keuntungan perusahaan monopoli, seperti itu. Nah, diskriminasi harga. Penetapan harga yang berbeda untuk para pembeli yang sama. Lalu derajat diskriminasi harga yang pertama, derajat pertama adalah harga yang berada untuk setiap unit barang yang dijual pada pelanggan. Untuk derajat kedua, harga yang berada untuk beberapa golongan barang. Terus yang ketiga, harga yang berbeda untuk para pelanggan di pasar yang berbeda. Nah, tujuan dan manfaat diskriminasi harga. Diskriminasi harga ini memungkinkan produsen untuk memperoleh penerimaan yang lebih banyak daripada jika hanya menggunakan harga tunggal. Jadi harganya akan berbeda-beda. Di pasar di sini beda, di sana beda, di tempat yang lain beda. Nah, tambahan penerimaan tersebut dapat digunakan untuk menambah atau memperbaiki pelayanan bagi konsumen. Jadi harga tambahan itu biasanya menambah untuk ini pelayanan konsumennya biar lebih bagus, seperti itu. Nah, pasar persaingan monopolistik. Tadi kan monopoli ya, yang sekarang adalah monopolistik, yaitu struktur pasar mirip dengan pasar persaingan sempurna. Konsumen mengetahui perbedaan dari produk yang dihasilkan oleh perusahaan yang berbeda. Laba di atas normal hanya bisa diperoleh dalam jangka pendek. What's number of firm? Nah, adanya jumlah besar perusahaan di pasar. Jadi ini menyebabkan yang pertama, setiap perusahaan hanya memiliki pangsa pasar yang kecil, karena itu memiliki kekuatan pasar yang terbatas untuk mempengaruhi harga produk. Yang kedua, setiap perusahaan yang sensitif terhadap harga pasar rata-rata, tetapi tidak ada perusahaan memperhatikan tindakan yang lain, dan tidak ada tindakan perusahaan secara langsung mempengaruhi tindakan perusahaan lain. Yang ketiga, kolusi atau bersekongkol untuk memperbaiki harga adalah mustahil. Produk differentiation adalah perusahaan dalam persaingan monopolistik melakukan diferensiasi produk, yang berarti bahwa setiap perusahaan membuat produk yang sedikit berbeda dari produk-produk perusahaan yang bersaing. Jadi diferensiasi produk itu produknya dibuat yang berbeda, seperti itu. Jadi misalkan yang misalnya keripik ya, keripik kentang itu biasanya cuma sambalnya balado atau apa, nanti diferensi produknya mungkin jadi sambal matah atau apa, seperti itu. Jadi ada perbedaan. Lalu ada competing on quality, price, and marketing, non-price competition. Lalu diferensi produk memungkinkan perusahaan untuk bersaing dalam 3 bidang, yaitu kualitas, harga, dan pemasaran. Kualitas itu mencakup desain keandalan dalam layanan, karena perusahaan menghasilkan produk yang berbeda. Setiap perusahaan memiliki kurva permintaan yang miring ke bawah untuk produknya sendiri. Tetapi ada trade-off antara harga dan kualitas. Produk yang dibedakan harus dipasarkan menggunakan iklan dan pengemasan yang unik. Jadi pengemasan harus berbeda untuk ini biar konsumennya lebih tertarik dengan barang baru atau bahan yang baru, seperti itu. Nah, lalu ada pasar oligopoli. Pasar oligopoli, struktur pasar di mana sebagian besar output dari suatu industri hanya dihasilkan sejumlah kecil perusahaan. Nah, keputusan penempatan harga dan output dari perusahaan yang ada di pasar saling tergantung satu sama lain. Oligopoli terdiferensiasi
atau produk tidak terbakukan. Oligopoli tidak terdiferensiasi produk terbakukan. Jadi produk oligopoli itu ada dua, yang terdiferensiasi, yang dibakukan dan tidak dibakukan, seperti itu. Nah, pasar oligopoli sendiri adalah struktur pasar di mana hanya terdapat beberapa atau sedikit perusahaan saja yang menjual produk-produk yang identik atau mungkin yang mirip satu sama lain. Jadi mungkin perusahaan ada 1-2 perusahaan yang memiliki produk yang sama. Jadi itu enggak semuanya identik atau mungkin. Lalu struktur pasar atau industri oligopoli adalah pasar industri yang terdiri dari hanya sedikit perusahaan atau produsen, di mana setiap perusahaan memiliki kekuatan cukup besar untuk mempengaruhi harga pasar. Perilaku setiap perusahaan akan mempengaruhi perilaku perusahaan lainnya dalam industri. Kondisi pasar oligopoli itu mendekati kondisi pasar monopoli. Kalau monopoli kan yang berkuasa satu perusahaan, tapi kalau yang di oligopoli itu beberapa, lebih dari satu lah, tapi beberapa perusahaan aja yang menguasainya. Models of oligopoly behavior. Nah, jadi ini modelnya. Yang pertama, tidak ada model umum tunggal perilaku oligopoli. Karakteristik umum oligopoli adalah bahwa setiap perusahaan dapat mempengaruhi pasar, membuat pilihan masing-masing perusahaan tergantung pada pilihan perusahaan lain, maka saling tergantung. Karakteristik pasar oligopoli sendiri hanya sedikit perusahaan dalam industri, produknya homogen, tidak terdiferensiasi, pengambilan keputusan yang saling mempengaruhi, kompetisi non harga, seperti itu. Lalu sedikit perusahaan dalam industri, biasanya jumlah perusahaan diasumsikan kurang dari 10. Kekuatan perusahaan-perusahaan dalam industri dapat diatur dengan menghitung rasio konsentrasi atau beberapa persen output dalam pasar oligopoli dikuasai oleh perusahaan yang dominan. Pasar suatu industri dikatakan berstruktur oligopolistik apabila CR4 atau firm concentration ratio melebihi 40. Jadi CR4 itu maksudnya perusahaan yang menguasai barang A itu cuma 4 perusahaan. Jadi ada 4 perusahaan yang saling tergantungan. Itu biasanya perusahaan mereka itu saling bekerja sama, nanti akan dicari CR4-nya berapa, CR4-nya itu harus melebihi 40%, seperti itu. Pengambilan keputusan saling mempengaruhi. Keputusan perusahaan dalam menentukan harga dan jumlah output akan mempengaruhi perusahaan lainnya, baik yang sudah ada atau existing firm maupun yang di luar industri, potential firm, seperti itu. Non-price competition, bentuk kompetisi pelayanan purna jual, serta iklan, informasi, citra yang baik, atau merik, mempengaruhi perilaku konsumennya. Karena kalau sekarang itu dengan adanya iklan seperti itu, nanti kan konsumen itu pasti tahu dengan barang-barang yang dijual oleh perusahaan tersebut. Oke, thank you. Sampai di sini untuk materi sekarang. Kalau ada pertanyaan, kalian bisa tanya di WA group atau di di chat room di learning, seperti itu. Mohon maaf kalau saya ada salah kata, saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.